Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil a'lal a'azzil akbar. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala hamda kulli man hamida wa syukra kulli man syakar ala ni'amihi wa atayahu allati la tu'addu wa la tuhsar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mustafa min nasli mudar wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bil adar wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya azizu ya karimu ya bar. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus PKM Masjid Jami' Nurul Islam, Nurul Islam, Akasyah Nurul Islam, para tokoh masyarakat, para asatid, penggiat dakwah, sahabat-sahabat semua fillah. Mudah-mudahan keakraban kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kenalnya kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diantara hal yang paling nadir di akhir zaman. Kebanyakan orang akrab karena faktor proyek. Kebanyakan orang akrab karena faktor partai. Khususnya bentar lagi nih. Ya, banyak yang tidak pernah kenal jadi akrab. Ya, tapi mudah-mudahan insya Allah akrabnya kita memang murni untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak saling kenal sebelumnya, tapi kita kenal, kita kumpul untuk memakmurkan masjid. Kita kumpul untuk menyebarkan ilmu. Kita kumpul untuk kepingin syiarnya agama. Kita kumpul ingin untuk menghidupkan warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah, nikmat zahir maupun nikmat batin. Ya, mudah-mudahan insya Allah semua nikmat mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyaklah orang dalam nikmat rugi di dalam nikmat. Bahkan bisa jadi menjerumuskan dalam api neraka. Ya, karena dia lalai dari zat yang telah memberikan nikmat. Dia pikirnya nikmat itu miliknya dia. Padahal sebetulnya pastinya semua nikmat yang kita punya itu bukan hak milik, Pak. Itu cuma hak pakai saja. Hak milik hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya yang ada di langit bumi milik mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma hak pakai. Oleh sebab itu nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah, wala tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah akan nikmat. Maka oleh sebab itu pentingnya majelis-majelis yang semisal ini. Terima kasih banyak kepada BKM Masjid, terima kasih banyak kepada Majelis MPHU, ya. Terima kasih banyak kepada majelis-majelis yang mendukung semuanya yang disebut atau yang tidak disebut. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bersatu insya Allah untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salawat dan salam yang agung, yang mulia, mudah-mudahan selalu diaturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin, hadirat rahimakumullah, khususnya mungkin pengurus MPHU atau kawan-kawan yang kenal sama kita, ya, mohon maaf beberapa kali kita dihubungin, kita tunda-tunda. Nah, kita yang kemarin sudah berapa bulan? Sudah sebulan atau belum sebulan itu? Udah 2 bulan. Pikir saya masih sebulan. Iya, di masjid mana itu namanya itu? Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah bisa jumpa kembali di dalam masjid, jumpa kembali di dalam urusan ilmu, jumpa kembali di dalam urusan iktikaf di masjid. Ya, memakmurkan masjid. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, Nabi bersabda, man alifal masajid alifahullah. Orang yang akrab dengan masjid, maka dia akrab sama Allah. Ya, maka penting untuk yuk niat makmurkan masjid. Semuanya, kalau bisa di Majelis Al-Ikhlas kemarin, sebulan 2 bulan yang lalu kita sampaikan pentingnya untuk ngajak orang kebaikan. Ya, saya ingat-ingat dikit lah apa yang saya sampaikan. Di antara yang diucapkan oleh Imam Ghazali, di antara pahala yang tidak terduga-duga besarnya nanti di hari kiamat adalah pahala ngajak kepada kebaikan. Ya, kita ngajak orang dalam kebaikan, ngajak orang, setiap ibadah yang dilakukan oleh orang yang kita ajak masuk dalam buku catatan amal kita. Karena kita yang menjadi sebab. Alaihissallahu bi'ahkamil. Sama juga demikian keadilan Allah. Orang yang ngajak maksiat, ya, meskipun kau tidak ikut, ya, ngajak kibotan, ya, ngajak mak lampiran, ngajak joget-jogetan, ngajak dugem, ngajak macam-macam, naudzubillah. Meskipun kau tobat, hati-hati, itu kawanmu kemana itu ceritanya. Disebut sama Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ada satu orang di Bani Israel, dia nyesat-nyesatin orang. Nyesat-nyesatkan orang. Sampai akhirnya sudah sekian lama, akhirnya dia tobat. Orang zaman dulu tobat, kalau kita enak tobatnya. Kita ini kalau tobat sendiri, yang penting serius diterima oleh Allah. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah, sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama roh belum sampai di kerongkongan. Dalam riwayat yang lain disebutkan selama belum matahari terbit dari barat. Allah masih menerima tobat, enak. Tapi umat terdahulu kepastian diterima tobat harus melalui Nabi. Harus melalui Nabi. Maka datanglah ini orang ini yang sudah banyak nyesatin orang kepada Nabi Musa. Tanya kepada Nabi Musa, kalau aku tobat gimana? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima tobatku. Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, aku telah bersumpah dalam zatku, siapapun yang bertobat kepadaku, aku terima tobatnya. Tapi bagaimana ceritanya dan juga nasibnya ratusan orang yang dia sesat? Ratusan orang yang dia, siapa yang tanggung jawab? Artinya Tuhan, berat kalau ngajak kepada keburukan. Ya, maka oleh sebab itu biasakan untuk ngajak kebaikan. Dan ini kemarin yang sedikit kita ingatkan tentang apa yang kita sampaikan di Masjid Al-Ikhlas. Ya, sekarang kita diminta di masjid ini, mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan, mudah-mudahan dibarengin hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat untuk yang menyampaikan, manfaat untuk yang mendengarkan. Ya, meskipun mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau mungkin 3 bulan sekali, mungkin ya, atau mungkin 4 bulan sekali, ya. katanya sebentar lagi tolnya mau dibuka kan. Saya bilang ya udah nunggu tol dibuka aja nanti, gitu ya. Jadi istilahnya mudah-mudahan lah, apapun yang disampaikan, ada juga beberapa asatid ya. Ustaz Sumitra kita dengar juga aktif di masyarakat sini, ya. Ustaz Irhas, ya, masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikan sama Ustaz insya Allah manfaat, insya Allah jadi ilmu yang barokah. Niatkan ilmu yang diterima itu untuk diamalkan, untuk bisa dilakukan, dilaksanakan, difahamin dalam hati,
kemudian diamalkan, dan kemudian ditularkan kepada yang lain. Membiasakan diri untuk menceritakan kebaikan. Sering saya sampaikan, kalaulah kita enak sajanya, kita menceritakan warung, restoran enak, kafe enak, tempat rekreasi yang enak, kita biasanya cerita-cerita kayak gitu. Kenapa kita nggak cerita kepada orang-orang kampung? Tadi malam ada majelis enak, kapan lagi kalau ikut, kalau ada ikut ya, nanti kalau maunya ada pengajian lagi ikut ya, sering ngajak pengajian. Ya, ini adalah bagian dari amal yang sangat besar sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman khususnya dalam urusan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, dan yang diberi ilmu lebih tinggi lagi derajat. Lebih banyak lagi. Dalam tafsir Ibn Abbas disebutkan jarak antara orang yang alim dengan non alim. Orang yang alim atau tidak alim, disebutkan bahwa jaraknya adalah 700 derajat. Kulli darajatin, setiap derajat ma bainal ardi was sama, jarak antara langit dan bumi. Ya, jarak antara bumi dan langit. Ini derajat 1 derajat. Wah, ini 700 derajat. Nggak kebayang, Pak. Sama juga demikian. Di dunia kita kan banyak tingkatan-tingkatan. Di dunia banyak tingkatan. Mohon maaf, ada orang nggak punya mobil. Ada orang punya mobil tapi pintunya 2. Ya, pintunya 2 itu dikap. Ada orang punya mobil lagi ya agak bagusan. Ada tingkatan-tingkatan orang. Makan juga gitu kan. Kalau kita sih Pak makan Pak paling-paling ya yang serba 10.000 cukup lah Pak ya. Yang serba 10.000. Tapi kalau kau makan sama gubernur, kau makan sama orang kaya, ya, makan cuma berempat, habis 1,5 juta. Ya kan kita bingung, makan apa aja 1,5 juta itu ya. Tingkatan-tingkatan orang. Ya, ini di dunia. Di akhirat, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Itu dalam surat Al-Isra. Walal akhiratu akbaru darajatin. Akhirat lebih tinggi derajat-derajat. Wa akbaru tafdila, dan juga lebih besar tingkatan-tingkatan perbedaan antara satu makom dengan makom yang lain. Nah, para ulama mengatakan cara paling efektif untuk meningkat dengan peringkat yang lebih tinggi paling gampang adalah melalui ilmu. Melalui ilmu. Maka oleh sebab itu, kalau bisa jadi ulama, nggak bisa jadi ulama, bantu sebarkan ilmu. Ya, jadi pengurus majelis, jadi BKM, ya, membuka pintu. Anda juga demikian. Berapa masjid ini yang ada sekitar sini? Mungkin ada beberapa masjid yang belum ada pengajian. Anda kenal sama BKM-nya, ngomong sama BKM-nya, bilang sama BKM-nya, tiru itu Masjid Akasa Nurul Islam, tiru itu Masjid Al-Ikhlas, Syekh Makmur, lihat deh. Bilang. Ya, kadang-kadang orang ya Allah, ngurus masjid dikunci aja terus. Pikir rumahnya nenekmu atau apa? Masjid dikunci, memangnya rumah nenekmu atau apa? Kadang pun ada gurauannya kawan-kawan. Bisa jadi orang yang punya galon masuk surga lebih dulu daripada BKM. Kenapa? Kalau yang punya galon nggak pelit, 24 jam, kamar mandi buka, masjid dikunci aja terus. Masuk kamar mandi aja pelit. Ya, saya bukan ngurusin urusan mungkin pandangan-pandangan BKM. Urusan kamar mandi bukan urusan kita. Tapi aneh. Ditawarkan pengajian, terlalu banyak pikiran. Ditawarkan majelis, terlalu banyak pertimbangan. Pertimbangan apa? Gitu. Nanti takut pula pengajiannya sesat. Kok kalau kau takut pengajian sesat, kau tanya sama MUI, selesai. Anda tanya sama kantor Al-Wasliyah, ini pengajian Ustadz ini betul apa enggak? Begitu. Kan selesai masalah, bukan kok kemudian sekarang aneh. Orang awam kok jadi jurinya ustadz-ustadz. Kebalik semua sekarang ini. Orang awam kadang-kadang mohon maaf ya, ilmu nggak seberapa, dan mungkin juga jarang ke masjid, mungkin juga subuh sering ketinggalan, bangunnya jam 7, wudhu belum beres,
ada pengajian dia nggak cocok dikit, ngomong pula. Jangan-jangan itu pengajian sesat pula. Udah nggak ikut, gembosin orang pula. Ini takutnya ini masih ada benih-benih keturunan setan kayak gini. Ya, makanya saya itu ajaklah kepada siapa? Anda punya akses kepada masjid, Anda punya akses kepada musola, Anda punya akses kepada lembaga pendidikan, pesantren, atau apa? Ayo bareng-bareng kita bersatu untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diminta untuk membahas kajian tentang tauhid dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahas akan dua hal ini adalah al-bahrul muhit. Ini adalah samudra yang tak bertepi. Ini adalah samudra Atlantik. Ini adalah samudra yang selalu bergejolak. Ombaknya sangat besar sekali. Dan juga ilmu ini sangat luas. Dan di titik inilah juga dasar dari semua fondasi agama. Apa itu? Tauhid. Ya. Tauhid disebut juga akidah. Akidah itu dalam arti bahasa juga disebut fondasi. Fondasi. Boleh juga kita buat contoh rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Saya nggak bahas semuanya rukun Islam. Ini bahasan fikih panjang akhirnya. Saya cuman bahas bahasanya saja. Rukun itu artinya apa? Rukun itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan tiang. Tiang. Dalam istilah fikih disebut janibus syai' al-aqwa. Sisi bangunan yang terkuat. Sisi bangunan yang terkokoh. Bisa disebut tiang, bisa disebut fondasi. Udah. Supaya Anda pahamin, tiang dan fondasi itu yang harus terkuat. Ini adalah dasar agama. Maka tak ubahnya Nabi membuat contoh kan bangunan. Nabi kan bilang, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam ditegakkan, dibangun atas 5 pilar. Dibangun, berarti kan tamsilnya Nabi bangunan. Udah. Kalau bicara bangunan, Pak, bangunan itu banyak yang dipikir. Nanti finishingnya juga dipikir. Ya kan ya? Berapa tingkat dan lain sebagainya. Oke, saya bicara yang terpenting saja. Bangunan 3 tingkat dibanding dengan bangunan yang nggak bertingkat. Pastinya nggak usah pinter-pinter kali sekolah, Pak. Nggak usah ahli-ahli kali tukang. Pastinya yang bangunan 3 tingkat, 4 tingkat, fondasinya lebih kokoh, tiangnya harus lebih kokoh, lebih kuat. Betul kan? Ya nggak usah pinter-pinter kali tukang, nggak usah. Semuanya tahu kayak gitu. Udah. Sama juga demikian Islam. Mohon maaf. Bicara ilmu terlalu dalam. Bicara makrifat. Bicara hakikat. Subuh ndak beres. Alah, Pak. Tipu daya setan, Pak. Tipu daya setan. Kalau bangunan lebih tinggi, fondasi harus lebih kokoh, lebih kuat. Kalau bicara Anda lebih tinggi dalam ilmu, mestinya fondasi juga harus lebih kuat. 2 kalimat syahadat harus lebih kokoh. Sholat harus lebih kuat. Ya, maka kadang-kadang mohon maaf, tadi kita sampaikan, mau bahas torekot, hakikat, apalagi namanya, makrifat, tasawuf, buka hijab, fikih nggak beres. Sholat nggak beres. Maka ini adalah bagian dari tipu daya setan. Maka sebab itu sebetulnya, seyogianya, seharusnya
Orang yang lebih kuat ilmunya, silakan. Orang yang lebih kuat ilmunya juga harus lebih kokoh di dalam rukun Islam. Harus lebih kokoh dalam rukun Islam. Namanya tadi rukun. Namanya tadi adalah rukun tiang. Engkau kepingin lebih tinggi. Engkau kepingin lebih hebat. Apakah dalam ilmu? Apakah di dalam amal? Apakah di dalam ibadah? Apakah dalam apapun? Anda bicara makom-makom wali. Anda bicara tentang ibadah yang terafdol. Ibadah ini pertama kali rukun Islam beres apa enggak? Gitu. Dan bukan sekedar beres, kualitas rukun Islam juga demikian. Lebih kuat. Maka seyogianya, semestinya para ulama lah yang di garda terdepan di dalam memakmurkan sholat jamaah. Di garda terdepan di dalam urusan syiar-syiar rukun Islam. Kadang kita merasa heran kalau ada, mohon maaf, ulama kok ternyata nggak istiqomah sholat qobliyah ba'diyah. Ya, termasuk juga mohon maaf bicara terlalu tinggi muluk-muluk urusan pengenalan Allah dan Nabi Muhammad minim. Sedangkan Anda paham kan bahwa semua urusan tauhid bersumber dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua urusan tauhid Pak di sini Pak. Ya. Al-Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab Jauharatut Tauhid mengatakan, wa jami'un ma'nal ladzi taqarrara syahadatul islami fatrahil mira, dan menggabungkan semua yang telah dibahas di dalam tauhid dan akidah adalah syahadatul Islam. Dua kalimat syahadat untuk masuk Islam. Dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kuatkan dua sisi ini Pak. Dikuatkan dalam sisi apa? Inilah masalah tauhid. Tauhid inilah yang disebut akidah. Yang tadi kita sampaikan juga sebagai dasar, yang kita sampaikan sebagai fondasi. Memang masuk Islam cukup dua kalimat syahadat diucapkan. Tahu artinya, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sungguhnya Nabi Muhammad Tuhan Allah. Dah, masuk Islam selesai. Tapi kan pastinya beda tingkatan orang mu'allaf baru masuk Islam dengan fahamannya para ulama sholihin tentang dua kalimat syahadat. Beda sih Pak. Sholat juga demikian. Ada sholat itu kelas-kelas yang tatataqal ru'usuhum anis sholat. Kepalanya berat melakukan sholat. Mau sholat itu berat. Ya, mau sholat itu berat. Allah juga nyebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka menegakkan sholat malas-malesan. Ya, sifat orang munafik sholat. Tapi bagaimana Rasulullah kalau sholat? Ya, Rasulullah semangat kalau sholat. Seger Rasulullah kalau sholat. Ya, hadis Nabi, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Tenangkan aku dengan sholat, wahai Bilal. Tenangkan aku dengan sholat. Sabda Rasulullah. Nabi juga bersabda, waju'ilat qurratu aini fi sholat. Dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Dalam hadis Sahih Bukhari, idza hazzabahu amrun faza'ila sholat. Kalau Nabi pusing, Nabi pening, Nabi banyak beban pikiran, Nabi cepat-cepat sholat, menenangkan diri dalam sholat. Kita kalau menenangkan diri kemana Pak? Nah, Danau Toba. Menenangkan diri kemana? Ke kafe. Nauzubillah Pak. Ya. Jangan pula kita nauzubillah lagi azan kemudian aduh udah azan lagi. Gitu kan? Ya, beban kali kalau azan itu. Sholat itu beban kali. Padahal ketenangan luar biasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Hanya kita nggak paham, karena kita nggak paham. Jujur. Mohon maaf. Tidak yang berbicara atau mungkin juga yang mendengarkan.
Kadang kita nggak ngerti rasa sholat. Maaf Tuhan, ini apa nih Tuhan? Susu. Ini kopi. Rasanya sama apa beda? Beda kan? Sholat juga demikian. Ada rukuk, ada sujud. Anda bisa bedakan apa enggak rasanya? Bisa bedakan. Wali besar sudah. Ada. Harus ada beda rasa sih. Hah? Kalau disebutkan Habib Ali Al-Habsyi sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau berkawan. Habib Ali bin Muhammad Habsyi yang ngarang Simtud Duror Maulid Habsyi. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas wali besar dari Huraidah. Yang punya kitab Tadhkirun Nas, ulama besar. Ngobrolnya beliau sama kawan-kawan yang diceritakan sama murid-muridnya. Kalau ngomong sama Habib Ali Habsyi kadang-kadang ngomong, Habib, engkau sholat yang paling enak di mana Habib rasanya? Habib Ali Habsyi bilang, paling enak aku ketika aku berdiri. Enak kali aku kalau berdiri itu karena di situ ada bacaan Al-Quran. Aku nyaman kali baca Quran. Katanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau aku enaknya dalam rukuk. Rukuk itu enak kali rasanya. Tapi kadang-kadang soal Habib Ali Habsyi juga, aku kadang-kadang ketika sujud juga enak kali, beda kali rasanya. Yang muridnya ini dengarkan aja, dia bilang, beda ya, ada rasa ya, beda. Kok kita sama aja rasanya gitu ya? Ya, karena beda, sama aja kita. Hah? Nah, itulah Pak, ada beda. Dalam semua ibadah pastinya juga demikian. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Ya, Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, salah seorang ulama besar di Tarim. Beliau itu disebutkan saking asyiknya baca Quran, senengnya baca Quran. Beliau kalau Ramadan di siang hari nggak mau baca Quran, bacanya di malam hari. Ditanya sama muridnya, kenapa Habib kok nggak baca di siang? Katanya Habib Muhammad bin Hasan, aku kalau baca Quran itu aku terasa air ludahku, air liurku ini, air ludahku ini kayak madu saking manisnya. Aku rasa, ya sebetulnya dalam hukum fikih tidak membatalkan puasa. Wong lidah-lidahnya sendiri, bukan minum susunya, bukan minum madunya. Tapi katanya beliau, saking asyiknya, kalau aku baca, aku seakan-akan minum yang manis, madu. Maka aku nggak terasa beratnya puasa. Udahlah aku tunda bacaan Quranku di malam hari. Loh ini kan kayak gini deh Pak. Kapan kita orang bisa kayak gitu Pak? Punya rasa kayak itu kapan? Rasanya kita orang baca Quran ini baru 2 halaman udah buram semua. Udah buram semua. Nengokin cewek. Masya Allah, melek. Hah? Jelas sekali. Kadang-kadang naik mobil, naik bis, udah kenceng itu bis. Di samping jalan ada cewek mandi di sungai, nampak pula. Padahal di situ kenceng loh. Ini loh model mata kita kayak gini. Ya, baca Quran, buram. Ya Allah, ada rasa. Jangan kemudian dianggap ini dongeng loh. Mohon maaf, di antara yang cerita kepada kita, Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, guru kita, cerita, dan tidak sedikit dari orang-orang Tarim, guru-guru kita menceritakan karena mendapatin orangnya. Ada satu syekh namanya Syekh Muhammad Al-Khatib, gurunya Habib Umar. Bukan habaib, orang biasa, tapi ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran, saking ahlinya Al-Quran, beliau tidur-tidur ngigaunya baca Quran. Ngigaunya baca. Udah ngigau baca Quran, lebih anehnya lagi, besok diperhatikan sama orang-orang yang tidur di sampingnya. Besok ngigau baca Quran, ngelanjutin ayat yang ngigau kemarin. Nyambung. Ini apa Pak? Model ulama-ulama aulia solihin kayak gini. Yuk kita kan jauh rasanya dari gitu. Oke lah, kita nggak bicara yang muluk-muluk kayak gitu. Tapi yang saya maksud adalah setiap orang pasti ada tingkatan-tingkatan. Ya, tadi saya bahas orang paham tentang syahadat, 2 kalimat syahadat. Ada orang yang hanya pahamnya kayak orang mu'alaf. Yang penting tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, ditanya sifat 20 nggak ngerti.
Ditanya Asmaul Husna ada ngerti. Mualaf, Pak. Tapi insya Allah sih orang apa? Medang. Orang apa? Orang sini apa namanya? Medan. Medan keras ya, batu bara ya. Insya Allah semuanya hafal Asmaul Husna. Insya. Yang bilang insya Allah cuma 7 orang. Iya. Ya Pak, mohon maaf, pikirkan ini. Nabi sudah pakai jaminan loh, Pak. Nabi ngasih jaminan sih. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang hafal masuk surga. Jaminan Nabi kan? Ayo yang sekiranya Anda hafal, ayo ambil tiket masuk surga sekarang. Ambil tiket masuk surga. Hafalkan itu 99 Asmaul Husna. Dinding ada? Oh, dinding yang hafal. Dinding yang oh ini nama Nabi. Yang sana Asmaul Husna. Dinding yang hafal, Pak. Mohon maaf, kita sering kan sebetulnya wirid malam Jumat, tahlil, ada Asmaul Husna kan? Ada kan? Ada, cuman itu sayangnya. Ya, kalau udah tengah-tengah semuanya geremeng semuanya. Kalau ada kalau pertama itu adalah Ar-Rahmanir-Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Masih dikit lah ya. Kalau udah tengah-tengah As-Sabir baik-baik dah. Ya Allah, Pak. Udah sampai umur berapa ya kita kok nggak hafal Asmaul Husna. Ya, mohon maaf Bu, 99 nama saja. Anda ngafalkan, jaminan Nabi masuk surga. Nabi yang jamin, bukan saya. Jaminan Nabi masuk surga. Kurang apa, Pak? Ya, ini adalah di antara jaminan-jaminan yang bisa kita usahakan ketika kita hidup. Iya, jaminan utama, Pak. Jaminan utama masuk surga. Akhir kalimat kita mau mati, la ilaha illallah. Tapi siapa yang jamin? Ayo. Kan kita tidak tahu. Ya mudah-mudahan ada doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya husnul khatimah, mudah-mudahan mati husnul khatimah semuanya. Setelah panjang umur fi taatillah. Setelah panjang umur yang full keberkahan. Ketika ajal menjemput mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Husnul khatimah, ya Allah, ya Allah, ya husnul khatimah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya husnul khatimah. Tapi siapa yang jamin, Mbak? Kan kita tidak tahu. Orang itu disebutkan sabdanya Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang mati dengan kadar kebiasaan dia hidup. Kebiasaannya dia hidup gimana? Ya itulah matinya kayak gitu. Ya. Apa Pak? Orang mau mati, ditalkin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia ngomongnya rokok, rokok. Rokok, rokok, rokok. Jisamsu, jisamsu, jisamsu. Itu Pak ngomongnya, Pak. Matilah akhirnya, terakhirnya jisamsu akhirnya, Pak. Ya Allah. Hah? Ya. Orang mana yang akhir, yang hidupnya dia, kebiasaannya dia. Ya jujur Pak, ya kayak gitu lah, itu sabdanya Nabi kok. Mengkhawatirkan Pak. Maka oleh sebab itu biasakan kita zikir, biasakan kita sholawat, biasakan kita la ilaha illallah, biasakan kita berbuat baik. Ya, Nabi, satu orang datang sama Nabi, ya Rasulullah, beri aku pesan satu aja ya Rasulullah, yang sekiranya ya Rasulullah, sudah cukuplah ini ya Rasulullah. Gak usah aku tanya-tanya lagi sama orang lain. Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Usahakan lesanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Kepingin pesan satu singkat, paket, udah. Tiap saat lisanmu zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ini tadi kita sampaikan, Pak, orang kan tingkatan-tingkatan. Dalam sholat orang ada tingkatan-tingkatan. Dalam puasa ada orang tingkatan-tingkatan. Ya kan? Ada orang tingkatan puasa, ya cuman yang penting nggak makan, nggak minum. Maksiat jalan terus. Ya, nengokin cewek jalan terus. Malah kadang-kadang ada asmara subuh pula. Ada sini. Ada asmara subuh. Di Medan itu ada. Ya, sini nggak ada. Ada juga. Ya. Di luar Ramadan tidak ada asmara subuh. Lalu di Ramadan ada. Siapa yang buat pertama kali dulu? Udah mati dia, balak lah dia kena. Setiap Ramadan dapat kiriman dosa. Baru subuh pertama kali. Nengokin cewek lah pula. Teriak-teriak di pinggir jalan. Ganggu orang. Siapa lah yang mulai dulu pertama kali? Di luar Ramadan nggak ada. Kenapa di Ramadan nggak ada? Nah, insya Allah nanti MPHU insya Allah bulan Ramadan buat pengajian subuh. Nah, biar orang-orang nggak keluar dari masjid. Kan gitu. Tadi kita sampaikan tingkatan-tingkatan. Sama juga demikian dalam urusan tauhid. Dalam urusan akidah ada tingkatan. Ya, maka oleh sebab itulah mengenal Allah dari Asmaul Husna. Mengenal Allah dari hukum tauhid. Sifat 20 wajib, sifat 20 mustahil, sifat jaiz 1. Ya kan ya? Mengenal para anbiya juga demikian. 4 sifat wajib para rasul, 4 sifat mustahil bagi para rasul, 1 sifat jaiz bagi para rasul. Maka 2 kalimat syahadat adalah sumber dari semua tauhid. Saya kalau membahas tauhid mungkin terlalu panjang, tapi saya ringkas saja. Saya akan menjelaskan dasar-dasar utama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saja. Dasar-dasar utama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Anda paham ini, dan ini sudah disepakatin oleh seluruh ulama, illa man syadza, kecuali orang yang menyimpang, kecuali orang yang aneh-aneh, wa man syadza finnar, siapa yang nyimpang, dia nyimpang jalan sendiri ke dalam api neraka. Nabi berpesan, di akhir zaman ikutin sabdanya Nabi, ciri yang selamat adalah 2. 1, hadisnya Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, yang diikutin, yang aku ikutin dan sahabatku ikutin. Jalan yang ditempuh olehku sama sahabatku. Pahamin? Aku dan sahabatku. Nabi nggak mau dibedakan ya sama sahabatnya. Nabi nggak mau dibedakan. Aku dan sahabat. Hadis yang lain, Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tetapi sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Nabi nyebut sunnah juga kan? Saya nggak usah jelasin terlalu tinggi-tinggi kali. Lafadznya saja. Bisunnati wa sunnatil khulafair. Berarti Nabi nyebut kebijakan khulafaur rasyidin adalah sunnah juga. Sudah? Paham? Jangan dibeda-bedakan ya. Sekarang karena akhir zaman banyak orang beda-bedain. Dengar nggak ucapan aku ikut Nabi, nggak ikut Sayyidina Umar? Pernah dengar? Pernah? Iya kan? Sering kan? Aku ikut Nabi, aku nggak ikut Sayyidina Umar. Terawih katanya Nabi 8, Sayyidina Umar 20, aku ikut Nabi. Aku nggak ikut Sayyidina Umar. Pernah dengar ucapan kayak gini kan? Sering kan? Iya kan? Nah, bilang sama mereka, kalau kau bilang ikut Nabi, ndak ikut Sayyidina Umar, lah, terus Sayyidina Umar ikut siapa? Sayyidina Umar ikut? Saya pernah jelasin bahwa Sayyidina Umar pernah bilang, ketika ngumpulin sholat taraweh satu masjid, diimamin oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar senang. Kemudian Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Terus ada satu orang
bantah kita. Dia bilang, Nabi aja bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Lah kok Sayyidina Umar pula bilang, ini sebaik-baik bid'ah. Aku ikut Nabi, enggak ikut Sayyidina Umar. Gimana jawabnya, Pak? Gampang. Anda bilang sama orang ini. Anda bilang, kira-kira Sayyidina Umar tahu enggak hadis kullu bid'atin dhalalah? Kira-kira. Kalau dia jawab tahu, berarti bilang aja, aku ikut pemahamannya Sayyidina Umar, enggak ikut pemahamanmu. Aku ikut pahamnya Sayyidina Umar kan tahu hadis itu. Sayyidina Umar tahu hadis itu. Berarti Sayyidina Umar punya pemahaman. Udah. Kalau dia jawab, Sayyidina Umar enggak tahu. Oh, jangan terusin ngomong sama orang ini, Pak. Ini error otaknya sudah. Kok bisa Sayyidina Umar tidak tahu hadis itu? Kau tahu. Itu aja. Error ini Pak orangnya. Kau lebih pintar dari Sayyidina Umar. Kau hidup di abad 21 lebih ngerti hadisnya Nabi. Terus Sayyidina Umar yang sahabatnya Nabi yang paling dipercaya sama Nabi setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata begitu. Kan lucu Pak. Pahamin. Ciri khas yang selamat sepanjang zaman adalah yang ngikutin Nabi dan sahabat. Jadi Nabi dan sahabat jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Jangan bilang aku ikut Nabi, tidak ikut sahabat. Terus kau pikir sahabat ikut siapa? Tanda kedua adalah as-sawadul a'dham. Kelompok terbesar seluruh dunia. Kelompok besar. Dan disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang beliau wafat di tahun 1131 Hijriah. Berarti lebih kurang 300 tahun yang silam. Lebih kurang 300 tahun yang silam. Beliau mengatakan dalam kitabnya, dan kami memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, sejak zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba' tabi'ut tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf, 3 generasi pertama, kemudian setelahnya sampai zamanku sekarang, ahlus sunnah wal jamaah adalah as-sawadul a'dham. As-sawadul dan juga sampai sekarang ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok terbesar seluruh dunia. Seluruh dunia. Jangan tertipu dengan orang yang pikirnya wajah-wajah Arab, terus ngomongnya bid'ah-bid'ah. Ya saya tidak merendahkan orang, tidak. Tapi fitnah agama, Pak, kadang-kadang jangan, termasuk juga dalam banyak hal, Pak. Kita ini alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ulama-ulama yang soleh. Ulama-ulama dulu, dari tuan guru yang dulu, alhamdulillah ngajarin kepada kita yang benar, Pak. Muncul orang baru kemarin sore, kita belajarnya di mana? Mungkin dia belajar di planet Mars mungkin. Seenaknya sendiri aja. Seakan-akan ulama-ulama dulu itu bodoh. Gak ada dalilnya. Enak aja mereka bilang kayak gitu. Kita sedih, Pak. Bukannya kok kita kemudian merendahkan orang, enggak. Tapi mereka telah menginjak-injak kehormatan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Gitu ya. Maka as-sawadul a'dham adalah para ulama telah menentukan tanda orang ahlus sunnah wal jamaah adalah dalam tauhid ngikutin salah satu dari 2 imam, Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah ketentuan para ulama sepanjang zaman. Jangan pula kemudian mengatakan, aku ikut Nabi, tidak ikut ulama. Loh, kau ikut Nabi, tidak ikut ulama, terus kau pikir ulama ikut siapa? Kita tuh mestinya itu ada jenjang, Pak. Mohon maaf ya, semuanya itu ada tahapan, ada anak tangga. Sering saya buat contoh. Mohon maaf, adik-adik, pemuda-pemuda, jangan bicara ridho Allah dulu sebelum Anda dapat ridhonya emak Anda.
Jangan bicara ridho Allah sebelum dapat ridhonya emak dan bapak. Ridhonya emak dan bapak itulah yang membuka pintu ridho Allah. Jangan sok-sokan kau alim, sok-sokan kau ikut daurah. Ya, sok-sokan kau punya halakoh, punya mursyid, punya apa? Orang tuamu kau tinggalkan. Tertutup itu pintu ridho Allah. Naudzubillah min dzalik. Semuanya ada tahapan, Pak. Sama juga demikian, menuju Allah ada tahapan. Tidak bisa kemudian langsung menuju Allah. Loncatnya terlalu jauh, jatuh kau nanti. Ya, ada tahapan. Guru ke guru. Di sini pentingnya sanad. Pentingnya sanad. Sanad itu apa? Rantaian guru ke guru. Penting, Pak. Orang belajar umum saja harus ada ijazah kok. Tidak boleh Anda ngobatin orang otodidak. Tidak boleh, Pak. Anda belajar buku kesehatan. Terus habis itu Anda taruh plakat depan rumah. Dokter ini. Dokter dari mana kau? Belajar buku. Ya, dituntut kok, Pak. Dokter itu harus ada sekolahnya jelas. Harus ada. Kan gitu kan? Loh, ini urusan kedokteran, gimana urusan agama? Maka orang nggak bisa belajar itu dari buku, nggak bisa. Dari Google pula. Ya, dari Google, Pak. Hah? Ada Google Map itu ya? Hah? 100 meter belok kiri. Pas 100 meter sungai, Pak. Ya, pas 100 meter sawah, Pak. Ya kok masuk sawah apa? Ini Google Map, Pak. Ya, saya tidak menafikan pentingnya Google Map dalam beberapa keadaan, gitu ya. Tapi dalam urusan ilmu tidak digantungkan sama Syekh Google, Pak. Ya, maka tanyalah sama guru yang mumpuni, guru yang mustaqim, istiqomah, guru yang lurus, yang ngerti, yang alim. Gitu, Pak. Tadi saya sampaikan dua ciri khas kelompok yang selamat. Satu yang ngikutin Nabi dan sahabat, dua as-sawadul a'dham. Dan alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang zaman adalah as-sawadul a'dham. Tanda Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhid ikut salah satu dari dua imam, Imam Abu Mansur Al-Maturidi sama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian dalam fikih ikut salah satu dari 4 mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya, ini urutan dari zamannya. Pertama kali Imam Abu Hanifah, pertama kali mazhab Hanafi. Ya, kemudian yang kedua adalah Imam Maliki. Ya, Imam Abu Hanifah di Baghdad, di Irak. Kemudian Imam Maliki ada di Madinah. Dan keduanya ini adalah berkawan sezaman duanya ini. Kemudian Imam Maliki ini gurunya Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Ya. Kemudian setelah itu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Ya, muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Imam Maliki kawan akrabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu, maka ini runtutan dari 4 mazhab ini. Ya, runtutan 4 mazhab. Ya, kalau bicara ciri khas masing-masing, panjang lagi nanti. Ini urusan fikih ini. Maka orang yang tidak ikut salah satu 4 mazhab, maka pendapat seluruh ulama tanpa terkecuali bukan Ahlussunnah wal selesai. Meskipun dia ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman ngaku aja, Pak. Banyak yang pandai ngaku. Kan gitu kan ya. Tapi pastinya orang ngaku itu harus ada pembuktian. Orang ngaku harus ada. Nah, saya tidak bicara secara detail Ahlussunnah wal Jamaah, tapi saya akan membicarakan tadi tanda utama tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Tanda utama tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. 1. Tanzihullah amma la yali. Mensucikan Allah dari semua hal yang tidak pantas. Ini kesimpulan. Mensucikan Allah dari semua hal yang tidak pantas.
mensucikan Allah dari keserupaan makhluk, mensucikan Allah dari butuh sama tempat atau masa, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat hawadis, mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Allah tidak tahu, Allah buta, Allah nggak adil, Allah ini naudzubillah min dzalik. Itu sifat mustahil bagi Allah. Nah, apapun sifat kekurangan mustahil bagi Allah. Tapi Ustaz, ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Apa dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam, Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Saya tanya, apa arti bersemayam? Hah? Kalau Anda buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anda buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersemayam itu adalah bertempat tinggal. Maka saya berani mengatakan, terjemah itu salah. Terjemah itu salah. Kenapa? Karena arti bersemayam adalah bertempat tinggal. Tapi kan Ustaz, Allah sudah berfirman kan, Ar-Rahman al-Istawa? Iya. Loh, Ustaz kok kemudian gak yakin? Saya bukan gak yakin sama Qur'annya, tapi terjemahanmu salah. Terjemahanmu yang gak betul. Fahammu yang gak betul. Karena arti istawa, saya ngaji, saya pernah berjumpa sama Syekh Ali Jumat, Mufti Mesir. Saya ngaji sama Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafid dalam urusan tauhid. Beliau menyebutkan dalam bahasa Arab istawa artinya tidak kurang dari 24 arti. 24? Kenapa pula kau paksakan artinya bertempat tinggal? Arti istawa itu 24. Di antara arti istawa adalah menguasai. Sehingga ada satu syair bahasa Arab. Qadistawa Bishrun alal Iraqi. Raja Bishr istawa alal Iraqi, menguasai Irak. Maka menguasai tidak harus tinggal. Pak, camatmu belum tentu tinggal di kecamatan ini. Mungkin saja camatmu tinggalnya jauh, tapi tidak tinggal di situ. Ini masih makhluk. Oke, mau dipaksakan Allah Ar-Rahman tinggal di atas arsy. Sekarang saya tanya, lebih besar mana Allah sama arsy-nya? Apa jawabannya? Kalau dibilang lebih besar arsy-nya, maka mana arti Allahu Akbar? Allah Maha. Setiap sholat pun kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah. Kalau dibilang lebih besar Allah, sempit lah berarti. Gak bisa buat yang lebih besar lagi. Maka jangan bicara tentang zatnya Allah. Ada Al-Quran, nggak ada ayat Al-Quran. Ada hadis Nabi, nggak ada hadis Nabi. Pesannya Nabi, jangan bahas zatnya Allah. Kalau mau bahas ciptaan Allah. Selesai. Nabi nutup pintu, jangan bahas zatnya. Tapi Ustaz, ini ayat Al-Quran. Iya. Kenapa memang? Ya kita bahas saja. Ya udah, sekarang saya tanya, apa artinya Alif Lam Mim? Ayo. Bukannya itu Al-Quran juga? Al-Quran? Apa artinya kaf, ya, ain, shad, itu? Kamus manapun, nggak ketemu itu. Apa artinya hamim, ain, sin, qaf? Apa artinya? Shad, nun, yasin, Al-Quran itu. Ada ayat-ayat Al-Quran memang ta'abbudi, kita baca untuk ibadah. Artinya, ya udah, jangan terlalu detail. Termasuk juga ayat-ayat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Sucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas. Sifat-sifat makhluk.
punya tangan, punya kaki, punya mata, punya kepala, segala macam. Karena ada kan ayat Al-Quran bicara tangan Allah. Ya, tapi fahamnya itu nggak harus dengan apa yang kita pahami di otak kita. Itu berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Nggak boleh, Pak, haram, dosa, bahkan mengantar kepada kemurtadan. Kalau kita yakinin Allah mirip sama makhluk, mujassimah, menganggap Allah dalam bentuk jisim, menganggap Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tubuh. Ya. Sama juga dengan ayat yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ya nggak bisa pula diartikan tangan, Pak. Ya. Kalau nggak ngerti artinya juga udah diterjemahkan dah, udah selesai dah. Kalau mengkhawatirkan nanti orang masyarakat paham tangan gini, ini bisa terjemah dulu, baca aja lah ya Allah bahwa itu ada pahala gitu aja. Tapi ini tahu hakikat, kita bahas harus detail. Pak, tauhid itu ada tempat-tempat licin ada. Yang sekiranya nggak sanggup jangan dilewatin. Bisa jadi jatuh, licin, keserempet. Ya, jatuh karena licin. Kepleset. Tauhid juga demikian, ada bahasan-bahasan yang licin. Ada bahasan-bahasan yang terlalu mendalam. Dan Nabi mengingatkan, jangan diteruskan. Nabi mengingatkan, jangan diteruskan. Semisal, bahas tentang zatnya Allah. Nabi udah nutup. La tatafakkaru fi dzatillah. Ya, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian akan ciptaan Allah, jangan berpikir akan zatnya Allah. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Dalam diri kalian sendiri, tidakkah kalian merenung, tidakkah kalian berpikir? Lebih dari cukup untuk kita bahas akan. Tapi kalau zatnya Allah ini sangat dalam, Pak. Kalau nggak bisa berenang, jangan sok-sokan pinter, Pak. Tenggelam. Kelas kita renang di kolam. Kelas kita renang di sungai. Itu pun pinggir-pinggir. Ya, jangan sok-sokan di tengah laut, Pak. Tenggelam. Tahu kadarnya. Lah, Nabi sayang sama umatnya. Jangan bahas akan zatnya Allah. Sama juga Nabi bersabda, "Idza dzukirul qada fa'amsiku. Idza dzukira ashabil fa'amsiku." Kalau disebut-sebut tentang takdir, qada dan qadar, cukupin di situ, jangan terlalu dalam. Karena banyak orang yang kepleset. Ketika dibahas tentang takdir, Nabi bersabda, cukup di situ, jangan terlalu berlebihan. Dah. Banyak orang kepleset urusan takdir. Nanti ngomong yang enggak tentang masalah takdir, enggak paham akan takdir. Gitu ya. Idza dzukira ashabi fa'amsiku. Kalau disebut-sebut sahabat-sahabatku, fa'amsiku. Cukupkan di situ. Loh, ini Nabi bersabdakan ketika hidup. Berarti kan Nabi tahu akan apa yang terjadi sama sahabatnya. Nabi tahu. Tapi Nabi berpesan, jangan bahas sahabatku. Kan bahas-bahas tentang sahabat. Nabi berpesan. Jangan kemudian Nabi nggak tahu apa yang terjadi setelah beliau. Loh, kok masa sahabat pula? Berapa ribu hadis tentang tanda akhir zaman? Itu bukan ilmu ghaib itu. Ada pula orang bilang enak saja bilang, Nabi besok aja tidak ngerti. Nabi tidak ngerti ilmu ghaib, yang ngerti ilmu ghaib hanya Allah. Loh, sekarang kita bilang, Nabi cerita tentang azab kubur bukan ilmu ghaib. Nabi cerita tentang akhirat bukan ilmu ghaib. Berapa ribu hadis tentang hari kiamat, tanda hari kiamat, kejadian setelah hari kiamat, surga neraka, detail Nabi bahas kayak di depan mata kita. Kalau kita bahas, ulama ngarang, Pak, hadis yang khusus tentang neraka, tentang surga, kayak di depan mata kita, Pak. Detailnya. Sampai Nabi menyebut nama orang yang paling terakhir dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Disebut oleh Nabi dalam hadis. Umatku yang paling akhir dikeluarkan dari neraka jahanam. Setelah itu neraka jahanam padam. Namanya Juhainah.
Namanya? Nabi nyebut lah. Sampai nama sebut. Yang paling terakhir, Nabi menyebut detail tanda-tanda hari kiamat. Detail Nabi menyebut. Hah? Nabi cerita tentang bidadari, Pak. Wah, detailnya. Cantiknya, nikmatnya surga. Ya. Minimal penduduk surga itu dikasih oleh Allah kekuatan 100 laki-laki. 100 laki-laki. Ya. Setiap pagi main sama bidadari. Masya Allah pula Ustaz ini kan ya. Iya. Setiap pagi main sama bidadari. Sampai dijelasin Nabi, setiap main bidadari, setelah itu bidadarinya balik gadis lagi dan perawan lagi. Nah, ya apa itu Pak? Bayangin aja lah. Nah. Walhasil Tuan, Nabi kan mestinya cerita demikian detail, berarti kan tahu. Gitu ya? Sama juga demikian, kejadian sahabat-sahabat Nabi udah tahu. Nabi udah tahu, bahkan Nabi mengingatkan beberapa sahabat akan kejadian-kejadian. Sayyidina Zubair bin Awam ada perang sama Sayyidina Ali dalam perang Jamal. Perang Jamal. Jadi perang. Ya. Kemudian ketika berhadapan Sayyidina Zubair bin Awam dengan Sayyidina Ali. Dua orang sahabat yang mulia. Sahabat semuanya mulia, tapi kondisi politik pada zaman itu yang nggak bisa kita jelaskan dengan detail. Yang penting semua sahabat niat baik, tapi kondisi politik orang-orang munafik yang ngompor-ngomporin sampai terjadilah apa yang terjadi. Sayyidina Zubair bin Awam ada berhadapan sama Sayyidina Ali. Diingatkan sama Sayyidina Ali, wahai Zubair, lupakah engkau akan sabda Rasulullah? Sabda apa wahai Ali? Ingatkah kau dulu kita pernah main-main di kota Mekah ketika kita masih muda? Kemudian Rasulullah bersabda kepadamu, wahai Zubair, gimana engkau nanti suatu saat tengkar dan hadap-hadapan sama Ali, sedangkan engkau mendolimi Ali. Sedangkan engkau mendolimi Ali. Teringat Sayyidina Zubair bin Awam, dia masih kecil di kota Mekah. Iya, ya Allah, ya betul ya. Keluar langsung minta maaf, dia langsung keluar dari peperangan. Tapi sudah berhadapan-hadapan ini semuanya ini. Sampai akhirnya keluar dari peperangan, subhanallah, ketika beliau keluar dari peperangan, ditombak sama satu orang. Ditombak sama satu orang sampai meninggal dunia. Kemudian tombaknya ini sama orang ini dengan bangganya dia bawa kepada Sayyidina Ali. Dia bilang, wahai Sayyidina Ali, pikirnya dia ya kan membunuh ya panglima musuh kan gitu kan ya. Dia bilang, wahai Sayyidina Ali, aku telah membunuh Zubair bin Awam. Aku telah membunuh Zubair bin Awam. Katanya Sayyidina Ali, kau datang ngasih kabar kepadaku kematian Zubair bin Awam. Iya, ini kabar gembira buat kita ini. Kabar gembira pula katanya ini orang. Katanya Sayyidina Ali, aku pun juga ada kabar gembira untukmu. Iya, senang dia. Kabar gembira apa Tuhan? Kabar gembira kau pasti masuk neraka. Kau pasti masuk. Lihat dia, duh, aku nggak bunuh yang pimpinan musuh kok. Malah aku masuk neraka. Iya, karena aku dengar Rasulullah bersabda, Bashir qatila ibn Sofiyah bin nar. Beri kabar gembira, pembunuh Ibn Sofiyah. Ibn Sofiyah itu maksudnya ibunya Zubair bin Awam, namanya Sofiyah, bibiknya Nabi. Beri kabar gembira, pembunuh anaknya Sofiyah dengan masuk api neraka. Nabi sudah menjelaskan detail. Ya, terus Nabi bersabda, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Kalau sahabatku disebut-sebut maka cukupkan di situ. Jangan teruskan. Nabi juga bersabda, Allah fi ashabi, la tattakhiduhum gharadan min ba'di. Takutlah kalian kepada Allah kalau bahas sahabatku. Takutlah kalian kepada Allah kalau bahas sahabatku. Jangan jadikan mereka sasaran cemoohan bagi kalian. Padahal ya pastinya ada benar ada salah Pak, itu pastinya.
tapi adab kesopanan dalam membahas sahabat. Loh, ini bahas sahabat, Pak. Gimana pula bahas Rasulullah? Gimana pula bahas Rasulullah? Ada pula orang enak aja bilang Rasulullah pun bisa dikritisi. Otakmu cemana kok Rasulullah dikritik itu cemana? Loh, Nabi itu maksum kok dikritik pula. Nabi ya bisa saja salah, namanya manusia. Oh, otak udang. Nabi pula dikritik gimana sih? Nabi itu sifatnya maksum, terjaga dari dosa. Tidak ada dosa untuk Nabi. Bahkan sebelum kenabian sekalipun Nabi Muhammad kecil, tidak ada dosa, tidak pernah maksiat, dijaga oleh Allah. Nabi tidak pernah sujud sama berhala, Nabi tidak pernah ikut sesembahan orang Quraisy, tidak pernah. Sampai pernah dalam sebuah riwayat disebutkan di dalam Sirah Al-Halabi bahwa Abu Thalib, pamannya beliau, ketika ngasuh Rasulullah agak kesel karena seringkali diajak ketika hari raya untuk memberi sesembahan kepada Lata dan Uzza, kepada berhala-berhala. Nabi Muhammad nggak pernah ikut. Akhirnya dipaksa. Udahlah, besok kok harus ikut. Tahun-tahun kok nggak ikut-ikut aja. Besok pokoknya ikut. Enggak lah paman, nggak mau nanti. Tapi dipaksa-paksa ikut. Subhanallah, saat keluar dari rumah tinggal 3 langkah dari rumah Rasulullah pingsan. Rasulullah pingsan. Umur 12 tahun. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang masyhur, Nabi pernah ketika beliau masih muda menggembala kambing, diajak sama kawan-kawannya untuk pesta kawinan jahiliyah. Pesta kawin, nggak usah dibayangkan lah Pak. Wong sekarang aja dibuat mak lampir gerandong ya kayak gitu, ya kan? Mak lampir, anaknya mak lampir, cucunya mak lampir, ya kayak gitulah. Ya kan? Cemana zaman jahiliyah. Nabi nggak pernah mau diajak, tapi ini dipaksa janjian. Subhanallah, karena dijemput, subhanallah dijemput sama kawannya. Subhanallah, kawannya ini kemudian dipanggil sama orang tuanya. Saat kawannya dipanggil orang tuanya, janjian sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih muda. Mengatakan, Muhammad, nanti jumpa di sana ya sama aku ya. Iya. Subhanallah, Nabi tertidur. Tertidur di pinggir jalan tidur. Bangun subuh. Dijaga oleh Allah Subhanahu, maksum dari kesalahan. Kesalahan apapun. Nabi ngomong itu dari wahyu, Pak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka orang yang berpendapat Nabi mungkin salah, berarti dia juga mencurigai wahyu berarti. Naudzubillah min. Nah, ini bahas sahabat kita dilarang. Bahas Nabi lebih hati-hati lagi. Apalagi bahas zatnya Allah. Kalau dibahas panjang Pak, udah 1 jam lebih pun ya. Nah, 1 jam lebih ini nanti baterainya yang live ini udah mau habis itu. Ya. Itu sekian ya. Insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tambah yakin. Hati kita tambah kuat iman kita, insya Allah. Yang kuatnya iman itu juga mengantarkan kepada ringan ibadah, enak beramal soleh. Karena kuatnya iman itu adalah pondasi. Jadi yang kita sampaikan cukup sekian dari Al-Fakir. Kalau ada yang mau ditanyakan singkat, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.